Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas seberapa irit sih motor listrik dibanding dengan motor bensin. Jadi kalau kita lihat klaim dari baru saja ada Polytron Evo. Jadi Polytron Evo itu adalah motor listrik yang katanya sih lokal mana Semarang, Jawa Tengah. Mana sih? Lupa lah. Pokoknya daerah Jawa Tengah. Penulis ya tentu ragu ya. Kok nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba sudah jadi motor listrik. Karena kalau kayak misalnya gesit gitu ya, tunjukkan prototipe bolak-balik sebelum produksi. Motor-motor India yang buat motor listrik juga biasanya membocorkan prototipe, membocorkan dalaman dulu sebelum rilis. Kalau soal motor listrik itu pabrikan biasanya pamer dulu baru dirilis. Bahkan termasuk Honda yang model barunya itu sering kita nggak tahu apa, nggak ada bocoran apa-apa, tahu-tahu keluar ya. Itu kalau sudah motor listrik dibocorkan dulu sebelum dirilis. Jadi PCX listrik itu dijualnya baru sesudah dipamerkan dulu modelnya lama, nggak langsung tiba-tiba launching. Nah ini yang Polytron Evo ini kok tiba-tiba launching. Ya mau nggak mau harus ambil kesimpulan bahwa motornya yang buat itu desain itu nggak desain sendiri, tapi merakit knockdown. Modelnya mungkin kayak VR Q1 apa mana itu. Ada beberapa macam motor VR elektrik ya. Nulis sudah lupa namanya. Yang terkenalnya cuma G1 ya. Jadi ya penulis ragu akan kelokalan Polytron Evo. Tapi bukan itu yang penulis masalahkan. Yang penulis masalahkan adalah ketika dari katanya bisnis developer itu ngomong bahwa motornya irit banget, motor listrik itu irit. Dia membandingkan motor bensinnya dengan motor Polytron Evo itu. Katanya motor bensinnya seminggu 100 km. 100 km itu katanya habis 30.000 bensin Pertamax. Dari sini kita bisa kira-kira motornya itu apa. Motor yang kira-kira kalau dihitung konsumsi bahan bakarnya adalah 30 km per liter. Nah, itu antara motor yang cc gede baru atau motor lama yang karbu. Jadi kayak model Supra Fit, model Honda Beat, model Mio yang lama ya, Mio karbu kan terkenal borosnya. Itu kemungkinan itu 30 km per liter kan.
NMAX ini nggak termasuk ya. Kalau NMAX ini motor penulis antara 138 kalau lagi dipakai kencang, sampai 44 kalau nyantai. Kalau eco riding banget 153. Jadi motornya kayak gitulah kira-kira. Yang jelas itu termasuk boros untuk sebuah motor, baik motor matic ataupun motor manual. CBR 150R pun nggak segitu ya, mestinya masih 1:35 atau lebih. Yang jelas dia habis 30.000 untuk tiap 100 km itu. Motor listrik dia sebut antara 2.500 sampai 3.000. Wah, murah dong ya. 1/10 ya. Katanya 100 km biayanya cuma 30.000. Murah banget itu. Ya penulis tentu curiga lah ya. Apa benar bisa segitu? Ya penulis coba cari. Ternyata perhitungan watt yang beredar itu sering kali ngawur ya. Jadi itu watt itu dihitung ya dari watt baterainya ada. Jadi ngitung dari watt baterai. Ada hal salah. Jadi watt baterai itu nggak selalu mencerminkan watt yang dipakai ngecas. Ini masih belum termasuk efisiensi chargingnya baterai, belum termasuk efisiensi chargernya sendiri. Jadi baterai katanya berapa itu, 1.700 berapa gitu. Gampangannya punya Qi 1 lah, punya Qi 1 biar Qi 1 itu baterainya 60 volt 20 Ah 1200 watt. Butuh ngecasnya berapa lama? Apa bener dari perkalian itu bisa? Kalau chargernya sendiri itu 71, berapa? Ya 71,45 volt kalau nggak salah ya. Arusnya 5 ampere. Kalau dihitung dari output gini 71 kali berapa? 5 ampere. Ketemunya 375 ya kira-kira ya. Itu kelihatannya kayak irit. Tapi ya angka 1 kali 5 ini masih harus dikali 5. Nah, yang kalau dihitung-hitung ya lebih dari yang 1200 watt itu kan. Jadi VR Qi 1 itu kalau ngecas antara 4 sampai 5 dalam pernyataan resminya, antara 5 sampai 7 dari pernyataan lain. Jadi ya segitulah. Penulis pernah baca tapi lupa sumbernya, ada yang ngomong 7 sampai 8.
lama ya. Tapi untuk perhitungan penulis pakai 5 jam aja lah, pakai apa yang optimisnya. Nah, dari charger VR ini output itu segitu 71,5 5 ampere. Nah, inputnya berapa? Jadi ternyata untuk mengeluarkan 71,5 volt 5 ampere, chargernya butuh masukan 220 volt 5 ampere juga. Jadi arus inputnya yang kesedot ternyata lebih besar. Yang kalau dihitung itu 1100 watt ya. Yang punya VR mestinya lebih tahu ya berapa watt sebenarnya chargernya VR ini ya. Penulis pernah baca, maaf nggak ada sumber, sekitar berapa ya, dari 600 sampai 800 watt lah realnya. Sayangnya penulis lupa di mana sumbernya. Ya, untuk perhitungan itu penulis pakai jadinya yang 1100 ya, 700 watt dan 375 banyak pembulatan. Nah, ini dikalikan waktu charging, jadi makan arus segitu itu 1100 watt, 700 watt dan 375 watt. Ini 1 jamnya. Nah, kalau 5 jam berapa? 3 dikalikan 5. Nah, ini kan kita pakai contoh baterainya VR yang Q1 itu 600 watt ya. Q1 yang cuma mampu mencapai jarak 60 km. Sementara itu yang dibutuhkan adalah jarak 100 km. Ya, dikalikan lagi lah. Kalikan berapa? 1,6 kalikan 166%, kalikan 5/3. Ya, aslinya 10/6 ya, 100/60 ya, tinggal kalikan itu ya. Terus untuk perhitungan rupiahnya penulis menggunakan ongkosnya listrik token. Listrik token yang 100.000 itu kira-kira dapat 66,6 kW, 66 kW. Jadi 100.000 itu dapat 66 kWh. Yang kalau dihitung-hitung per kWh nya adalah 1510. Tentu biaya lebih mahal kalau yang 20.000, 20.500 kalau nggak salah ya. Salah, 20.000 mungkin. 20.000 itu nominalnya 17.000. Dapat KWH nya 13,5 mungkin, lupa. Tapi penulis pakai perhitungan yang listrik token 100.000. Nggak pakai listrik yang nggak pakai token, karena sekarang kebanyakan listrik itu token, karena ya memang lebih mahal kan, lebih menguntungkan untuk PLN. Habis penulis hitung-hitung untuk jarak 100 km. Kalau kita pakai contohnya VRQ1 itu sebenarnya baterainya 2, tapi penulis ya hitung dari rasio saja ya.
Jadi satu baterai teoritisnya 60 km, dua baterai 120 km kan harusnya. Tapi penulis pakai ya kalkulasi teoritisnya aja. Penulis hitung-hitung dengan asumsi kalau ngecas mulai dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 5 jam. Biayanya adalah sekitar 14.000 kalau kita ngitung dari listrik inputnya. Sekitar 9.000 kalau kita ngitung dari 700 watt. 4.500 kalau kita ngitung dari 375. Entah nanti kalau penulis perhitungannya salah ya penulis koreksi ya. Yang jelas segitu. Kalau kita ambil rata-rata ya mungkin anggap aja lah 1.000 lah wis ya. 10.000 aja lah. Kita maaf penulis nggak tahu ya wattnya chargernya VR itu berapa, tapi ya 14.000 kemahalan ya, anggap aja 10.000 per 100 km. Apa itu mahal? Enggak ya, emang sih kalau dari hitungan itu lebih murah. Lebih murah daripada bensin. Tapi ya ini kita kalau membandingkannya dengan motor yang konsumsi bahan bakarnya 30 km per liter. Sementara motor-motor kebanyakan ini biasanya angkanya lebih baik dari itu, apalagi sekarang zamannya injeksi. Sejelek-jeleknya lah nggak sampai 30 km per liter, itu masih lebih tinggi. Kayak motor penulis Honda Beat itu kan sudah soak, sensor oksigennya sudah boros, masih lumayan loh ya, kira-kira 35 sampai 40 km per liter lah kalau dihitung-hitung dari jarak dan biaya yang dikeluarkan. Ya sebenarnya dari jarak dan biaya ini kita juga bisa hitung lah ya, berapa rupiah per 100 km untuk motor. Jadi kalau motor penulis ini ya, kalau konsumsi bahan bakarnya 44 km per liter, kalau pas lagi penulis ngirit-ngirit eco riding, ya pokoknya gak banter-banter lah ya, ini 40 km per liter. Soalnya sebelumnya lagi kebut-kebutan. Ya pokoknya kalau lagi ngirit-ngirit, kalau penulis pakai motornya saenake tapi diibaratkan motor listrik, jadi maksimalnya 60 km per jam, jalannya banyak konstannya, gak kayak sekarang yang sengaja emang lepas karena rekondisi mesin pakai sado. Itu 44 km per liter, ketemunya 20.500 rupiah per 100 km kalau bensinnya Pertamax. Padahal tahu sendiri kan, ini NMAX termasuk motor yang banyak orang ngomong maxi boros ya, motor maxi yang boros ya. Padahal ya sebenarnya Honda Beat itu ya motor boros juga, tapi ya nggak ada yang ngomong motor mini boros, nggak ada ya. Yang jelas hitungannya 20.500.
kalau penulis niat eco riding bisa sampai 53 km per liter, itu pasti angkanya lebih kecil lagi kan. Nah ini sudah menunjukkan bahwa perbedaan biaya itu nggak sampai separah yang diklaim oleh bisnis developmentnya Polytron Evo ya. Jadi motor listrik nggak sampai seirit seperti itu ya, nggak sampai irit seperti itu. Jadi ya maksimal cuma 2 kalinya. Dan ini bandingkannya dengan NMAX ya, sesuatu yang motor yang lebih terkenal borosnya daripada iritnya. Nah kalau dibandingkan dengan Vario 125, ya lebih ekstrim lagi bedanya. Kira-kira lebih irit berapa? 50% lah anggap aja ya. Jadi dapat mungkin 67 km per liter ya. Ya sama lah kira-kira. Kalau penulis pakai Suzuki Next 2 gitu, mungkin lebih irit lagi gitu. 50% lebih irit dari 20.000 itu berapa? Berapa? Bukan 10.000 ya? Bola, wis gak iso ngitung. Ya pokoknya biayanya lebih murah lah dari 20.000. Maaf kalau nggak bisa ngitung. Nah ini harus diingat juga bahwa ini belum memperhitungkan biaya baterainya. Nah kalau kita beli VR Evo, maka ada resiko baterai itu rusak. Baterai itu rusak kalau menurut spesifikasi ya. Kebanyakan pabrikan motor listrik menyebut umur baterai itu sekitar 1000 cycle. 1000 cycle itu 1000 kali dicas. 1000 kali dicas itu tidak bergantung sama pemakaian. Dilepas listrik dibiarkan ngedrain, dipakai ya, listrik kepakai, terus habis itu sampai rumah dicas. Kalau keluar lagi dipakai, terus sampai pulang lagi dicas, ya itu sudah 2 kali. Nah, asumsi kalau misalnya kayak penulis gini, idealnya di kantor ada tempat cas-casannya juga. Di rumah ngecas, sampai kantor ngecas. Sehari 2 kali. Penulis 6 hari kerja, berarti dari 365 hari, hitungannya bingung ya. Anggap aja berapa ya, 300 lah, 300 hari kepakai. 1000 cycle itu berarti ya 3 tahun lebih sedikit ya. Berarti penulis harus siap-siap nih. 300 hari penulis butuh 2 kali cas sehari, berarti 600 setahun. 600 cycle setahun. Wah, cuma 1,5 tahunnya berarti ya kalau penulis yang pakai 1000 cycle itu 1,5 tahunan lah, anggap aja gitu. Cepet kan? Sementara itu harga akinya sekitar, kalau contohnya Gesits itu 7,5 juta. Mungkin kalau baterainya Polytron Evo ya antara 6 sampai 8 juta. Segitu. 6 sampai 8 juta untuk 1,5 tahun. Tiap bulannya berapa itu?
es bagi 1.000 aja lah. Kok bagi 1.000, bagi 500 saja ya. Sehari aduh, ini kalau pas lagi jalan gini susah ngitungnya ya. Kalau 7 juta 1,5 tahun, seharinya kira-kira berapa itu ya? Bagi 500 hari, 7 dibagi 500 dikali 2 bagi 1.000, 14 juta, jadi 14.000 ya. 14.000 dalam sehari ya. Nah itu jadi 14.000 dalam sehari untuk nabung uang baterainya, uang ganti baterainya. 14.000 dalam sehari, dalam apa misalnya. Jadi total kalau sama ngecasnya, penulis ngecas 2 kali. Ini penulis pakai ngitung 60 km ya, sehari 40 km. Tadi berapa ketemunya kalau ngecas 5 jam kan, ketemu sekitar 10.000 itu 100 km. Kalau 40 km ya 4.000 tambah 14.000 jadi 18.000. Yang ongkosnya ternyata mirip-mirip ya, 18.000 per 100 km. Itu ngitung antara ngecas dan nabung uang baterainya. Karena penulis pakai perhitungan 1,5 tahun butuh ganti baterai karena sudah lebih dari 1.000 cycle. Ketemunya segitu, 18.000. Penulis pakai motor bensin 20.000. Kalau biaya perawatan kampas rem mestinya sama ya, motor listrik juga butuh kampas rem, roda, ban sama. Mungkin yang beda itu air radiator, tapi kalau air radiator itu penulis cuekin lah sampai 40.000 km. 40.000 km itu kira-kira ya 3 tahun lah ya. Nanti air radiator mungkin ya 100.000 gitu loh. Terus oli mungkin ya yang sering kalau motor penulis. Kalau pakai mesran SAE 40 dan minyak goreng 50%, mungkin 1 liter itu kehitung 25.000 atau 20.000. 20.000. Sorry. Ya kira-kira 25.000 lah seliter. Anggap 30.000 per 1.000 km, anggap aja per bulan ganti 30.000 bagi ya, anggap aja tambah sehari 1.000 ya. Jadi kalau penulis mengendarai ini barat motor listrik ya, dibatasi kecepatan 60, kecepatan konsisten, dibuat konstan eco riding, kira-kira per hari ketemunya 21.500 rupiah. Masih lumayan murah ya, beda cuma 3.000 dengan kalau pakai motor listrik. Nah yang menarik ya, sekarang ini lagi ngetren biaya swap, ngetren baterai itu di swap, dituker, isi ulang. Apa sih jenenge, lupa. Yang jelas ada jasa, sudah mulai jasa isi ulang ya. Tarifnya menarik ya, tarifnya adalah 20.000 per 100 km. Ini langganan. Jadi langganan
20.000 itu 100 km per bulan. 50.000 untuk 500. Enggak ya. Berapa sih? Lupa. 50.000 untuk 250 km kok nggak salah. Lupa. Nanti penulis cantumkan. Ya, jadi 20.000 itu untuk 100 km. Menarik sekali ya. Karena biayanya jadi mirip dengan motor yang konsumsi bahan bakarnya 44 km per liter dan bensinnya Pertamax. Ngeplek ya. Hampir ngeplek sama persis. Kalau yang 44 km per liter itu 20.500. Kalau yang apa namanya? Kalau yang pakai metode swap, motor listrik metode swap itu 20.000 per 100 km. Sama loh sebenarnya antara motor listrik dan motor bensin. Cuma bedanya motor bensin itu kalau mau ya bisa jalan 100, bisa jalan 110 lah minim ya. Kalau ini tentu jadi lebih boros. Ya sama aja motor listrik itu hitung-hitungan 100 km per jam, 100 km atau 60 km itu kan ideal ya. Ideal itu artinya apa? Eco mode jalan irit ya. Kalau nggak salah ada yang nyebutkan untuk mencapai angka itu 60 km itu jalankan motornya harus konstan di kecepatan 20 km per jam. Kalau di motor bensin nggak bisa, 20 km per jam itu boros. Iritnya motor bensin itu ya antara 40 50 gitu ya, 60. Jadi ya sama lah ya. Kalau misalnya kita jalan 60 km per jam pakai motor listrik, ya jelas bakal lebih boros lagi ya. Dan ini hitung-hitungan tadi asumsinya adalah motor listriknya dipakai di kecepatan 20 km per jam dan motor bensinnya dipakai di kecepatan 55 km per jam. Iya ya, penulis salah hitung juga ya. Kalau motor listrik boros berapa ya? Jadi misalnya dipakai kecepatan 60 terus gitu. Berapa kira-kira konsumsinya ya? Berapa jarak jangkaunya? Cuma bisa kira-kira lah. Tapi kita pakai biaya swap aja lah. Jadi sama gitu loh. 20.000 untuk 100 km. Nah ini kan ya, nggak ada bedanya. Mengapa kok yang swap ini lebih mahal? Jadi kalau kan ngisi sendiri 10.000, kalau yang swap kok sampai 20.000. Mengapa kok begitu? Ya perhitungan dari itunya tadi, dari biaya baterainya tadi. Karena kalau kita swap, maka baterai rusak tanggung jawab yang bagian swapnya. Mereka yang nanggung, bukan kita. Jadi motor kita dijamin baterainya selalu oke. Kalau baterainya rusak tinggal swap, tinggal tuker yang oke. Dari perhitungan tadi harga baterainya sendiri per bulannya 14.000. Jadi total dengan cas perhitungan penulis tadi temu 18.000. 20.000 per 100 km itu wis ya. Wis normal ya. Sudah sewajarnya lah harganya seperti itu. Ya berarti memang motor listrik itu sebenarnya nggak lebih murah. Murahnya nggak terlalu jauh bila dibanding motor bensin. Tapi itu ya pendapat penulis. Sudah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.